Master. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Ya, pada kesempatan kali ini kami terutama kepada Bu dosen ya, selamat pagi. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok terakhir akan membacakan presentasi dari modul 11 yaitu dengan judul pemilihan materi, pelajaran dan media pembelajaran, dan juga modul 12 merancang kegiatan pembelajaran. Kelompok kami terdiri dari 3 anggota. Yang pertama saya sendiri Yanuar, yang kedua adalah Mr. Pravi, yang ketiga adalah Miss Tio. Nah, untuk kesempatan pertama akan dibacakan oleh Mr. Pravi. Silakan Mr. Pravi. Oke, terima kasih Mr. Yanuar. Oke, kita lanjut ya. Saya akan mempresentasikan di modul 11 tentang pemilihan materi, pelajaran, dan media pembelajaran. Saya akan membahas tentang kegiatan baca 1, yaitu pemilihan dan pengorganisasian materi pelajaran. Oke, next, Bapak Yanuar. Oke, lanjut. Nah, di sini ada pengertian materi pelajaran. Pengertian materi pelajaran adalah segala sesuatu yang dibahas dan dipelajari siswa dalam pembelajaran untuk mencapai indikator pencapaian kompetensi yang telah ditetapkan. Materi pelajaran didasarkan pada indikator pencapaian kompetensi yang sudah ditetapkan. Lanjut, Pak. Di sini ada 2 bagian jenis materi pelajaran, yaitu menurut Tyler 1949 ada 3 jenis materi pelajaran. Pertama, konsep, kedua skill, ketiga adalah values atau nilai. Ya, berhubungan konsep adalah ini berhubungan dengan struktur pengetahuan dari suatu bidang ilmu. 2, skill, keterampilan. Nah, ini menunya adalah untuk siswa itu berkaitan dengan materi pelajaran yang menuntut siswa untuk melakukan kegiatan dalam proses pembelajaran. Nah, yang ketiga adalah nilai, yaitu berkaitan dengan pembentukan sikap, kebiasaan, dan perilaku yang sesuai dengan kesepakatan, peraturan, hukum, ketentuan, dan perundang-undangan yang berlaku di sekolah. Nah, di sini juga Meril juga ada, yaitu 4 jenis materi pelajaran. Ada 4, fakta, konsep, prosedur, dan prinsip. Nah, yang pertama adalah fakta, berarti berkaitan dengan informasi yang sesuai dan akurat dari jenis misalnya seperti fakta tentang orang, tentang pengetahuan tempat, dan peristiwa. Yang kedua adalah konsep. Konsep itu merupakan abstraksi dari kesamaan sekelompok benda atau sifat. Terus ada lagi yang prosedur berkaitan dengan langkah-langkah sistematis dalam mengerjakan sesuatu. Yang keempat atau yang terakhir, prinsip menggambarkan generalisasi dari hubungan antara 2 atau lebih konsep yang sudah teruji secara empiris. Lanjut, Pak. Nah, di sini ada pengorganisasian materi pelajaran. Bisa dilihat juga, yang pertama itu adalah sederhana ke kompleks. Nah, apa sih sederhana ke kompleks itu? Di sini materi pelajarannya diurutkan dari materi pelajaran yang sederhana menuju ke yang lebih kompleks atau yang bisa kita berikan ke anak itu yang agak lebih susah levelnya. Sehingga pelajaran itu bisa luas dan mendalam. Misalnya. Kedua, ada bagian-bagian keseluruhan, part to whole. Jadi di sini maksudnya adalah materi pelajaran ini disajikan dengan bagian informasi yang memungkinkan siswa akan menguasai konsep pembelajaran, keterampilan, dan nilai secara keseluruhan. Yang ketiga yaitu keseluruhan ke bagian-bagian atau whole to part. Nah, ini kebalikan dari pengorganisasian yang nomor 2 tadi. Nah, di sini maksudnya adalah ini dimulai dengan penyajian konsep, keterampilan, dan sikap secara utuh untuk membantu dan memadukan bagian-bagian terpisah dan baru
Yang keempat adalah kronologis. Nah, ini namanya kronologis, berarti ini pengertian adalah cara yang digunakan guru untuk menyajikan materi yang berkaitan dengan sejarah dan dilakukan dengan menggunakan data berdasarkan waktu terjadinya. Oke, lanjut Pak. Nah, di sini ada pengorganisasian logis. Yang pertama ada pengorganisasian psikologis, pengorganisasian kronologis didasarkan pada waktu kejadian. Nah, kita ada tiga lagi, yaitu kontinuitas, urutan, dan integrasi. Nah, apa itu pengorganisasian logis? Nah, di sini dikaitkan dengan pendapat ahli dalam suatu bidang keilmuan. Nah, dengan cara materi ini disampaikan dari ilmu sederhana menuju ke bagian yang lebih kompleks atau sulit atau secara menyeluruh dari bagian-bagian pembelajaran materi. Terus ada pengorganisasian psikologis, itu di sini maksudnya adalah memberikan materi terhadap tingkat perkembangan sesuai dengan level siswanya. Ini namanya pengorganisasian psikologis. Yang ketiga, pengorganisasian kronologis itu didasarkan pada waktu kejadian. Nah, di sini pengorganisasian ini dilibatkan dengan cara melihat data-data yang berdasarkan dengan waktu dan kejadian. Nah, seperti kontinuitas. Nah, kontinuitas itu terus tersistematis dan terus berkelanjutan tentunya. Kedua adalah urutan. Nah, di sini diurutkan secara urutan logis dengan hakikat dan struktur bidang ilmunya. Yang terakhir ada integrasi, yaitu pembelajaran diorganisasikan secara terpadu untuk mencapai kompetensi yang diharapkan bagi siswa sehingga materi pembelajaran tersebut bermakna. Oke, lanjut Pak. Lanjut. Oke, terima kasih Mr. Pravi. Oke, berikutnya untuk kegiatan belajar 2, pemilihan media dan sumber belajar. Nah, untuk media pembelajaran, di sini ada pengertiannya adalah segala sesuatu yang digunakan untuk menyalurkan pesan serta dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan pembelajar sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar yang sengaja, bertujuan, dan terkendali. Fungsinya itu sendiri adalah sebagai salah satu komponen pembelajaran yang berhubungan dengan komponen pembelajaran lainnya dalam rangka mewujudkan situasi pembelajaran yang kondusif, ya, sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Berikutnya untuk manfaat media pembelajaran, di sini ada 8. Yang pertama, membangkitkan motivasi belajar siswa. Yang kedua, membantu meningkatkan pemahaman. Yang ketiga, menyediakan berbagai pengalaman belajar. Yang keempat, memperkuat proses belajar. Yang kelima, memenuhi minat yang bervariasi. Yang keenam, mendorong siswa sehingga mereka terlibat aktif dalam pembelajaran. Yang ketujuh, mengubah dan membentuk sikap. Dan yang 8 terakhir adalah media dapat melampaui batas ruang kelas. Oke, selanjutnya untuk media sendiri itu dibagi 3 bentuk. Yang pertama adalah bentuknya audio atau diperdengarkan, visual itu berupa gambar, yang audiovisual adalah mixing antara audio dan visual, antara apa yang bisa dilihat dan didengar. Nah, untuk penjelasan lebih lengkapnya di sini jelaskan bahwa media audio adalah mengandung pesan pembelajaran yang berbentuk suara atau bunyi, ya, yang hanya dapat didengar. Visual dapat dilihat, dan media audiovisual mengandung unsur audio dan visual. Nah, untuk media visual sendiri bisa dibagi 2, ada 2, yaitu media visual yang diproyeksikan dan media visual yang tidak diproyeksikan. Oke, berikutnya untuk kriteria pemilihan media pembelajaran. Jadi kita sebagai guru tidak bisa hanya memilih media pembelajaran tanpa adanya pertimbangan tertentu. Yang pertama adalah harus ada karakteristik media, ya. Kita melihat karakteristik media tersebut, karakteristik tujuan pembelajaran, karakteristik siswa, rancangan pembelajaran, ya. Terus fasilitas, ya, ketersediaan alat pendukung, tingkat keterbacaan media, dan situasi dan kondisi di kelas itu sendiri.
Berikutnya mengenai sumber belajar. Ya, sumber belajar menurut Association of Educational and Communication Technology adalah semua sumber yang berupa data, orang, dan wujud tertentu yang dapat digunakan oleh siswa dalam belajar, ya, baik secara terpisah maupun secara terintegrasi. Jenis-jenis sumber belajar, di sini ada beberapa bagian. Yang pertama berupa pesan, message, berupa orang, people, berupa bahan, materials, alat, tools and equipment, techniques, dan lingkungan atau settings. Oke, berikutnya. Manfaat sumber belajar. Yang pertama adalah memenuhi kebutuhan belajar siswa. Yang kedua, memupuk dan meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang ketiga, meningkatkan kebermaknaan belajar. Dan yang keempat, meningkatkan aktivitas siswa dalam belajar. Oke, yang terakhir adalah kriteria pemilihan sumber belajar. Yang pertama adalah tuntutan kurikulum, ya, taraf berpikir dan kemampuan siswa, ekonomis, kepraktisan dan sederhana, fleksibel luas, waktu yang tersedia. Oke, demikian pemaparan modul 11. Untuk modul 12 akan dilanjutkan oleh rekan kami, Bu Tio. Silakan, Bu Tio. Oke, untuk modul 12. Ya, baik. Terima kasih, Mr. Yanwar. Modul 12, kegiatan belajar 1, A, pengalaman belajar. Pengertian pengalaman belajar yaitu interaksi antara orang yang sedang belajar atau siswa dengan kondisi lingkungan eksternal secara aktif. Tyler, Basic Principle of Curriculum and Instruction, mengemukakan bahwa the term learning experience is not the same as the content with which a course deals nor the activities performed by the teacher. The term learning experience refers to the interaction between the learner and the external condition in the environment to which he can react. Jenis-jenis pengalaman belajar. Pengalaman belajar untuk mengembangkan keterampilan berpikir. Langkah-langkah yang ditempuh adalah mengenali kesulitan atau permasalahan yang tidak dapat dijawab saat ini. Mengidentifikasi masalah lebih jelas dengan analisis, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan, memformulasikan hipotesis, menguji hipotesis dengan cara yang tepat, dan membuat kesimpulan sebagai pemecahan masalah. B. Pengalaman belajar yang untuk memperoleh informasi. Langkah-langkah yang dilakukan adalah memilih informasi yang penting untuk diingat. Kedua, mengarahkan situasi agar intensitas dan ragam kesan terhadap informasi akan meningkatkan potensi siswa untuk mengingat informasi yang penting. Ketiga, menggunakan informasi yang penting secara berulang-ulang dan dalam konteks yang berubah-ubah. Pengalaman belajar untuk membangun sikap sosial. Terdapat 4 hal yang dikembangkan, yaitu pertama, asimilasi dengan lingkungan. Kedua, sikap yang muncul dari pengaruh emosional dari bentuk pengalaman tertentu. Ketiga, pengalaman traumatik, yaitu pengalaman yang memiliki dampak emosional. Yang ini Miss ya? Selanjutnya, Sir, yang ini udah.
Udah. Tadi yang C, slide yang C. Ini B udah tadi ya, Miss ya? Ya, B-nya sudah, C-nya tadi Oh, ada C-nya ya. Oke, ini Miss ya. Ya, pengalaman traumatik yaitu pengalaman yang memiliki dampak emosional yang mendalam. Keempat, proses intelektual langsung. D. Pengalaman belajar untuk mengembangkan minat. Langkah-langkah yang dilakukan adalah memberikan keleluasaan kepada siswa untuk mengeksplorasi bidang yang dapat mengembangkan minat dan untuk memperoleh hasil yang memuaskan. Bentar ya, Miss ya, saya geser dulu. Oke, saya bantu baca, Miss ya, bentar ya. Yang berikutnya, kegiatan yang memberikan kepuasan terkait dengan pengalaman lain yang juga memberikan kepuasan, mengarahkan atau menata pengalaman belajar untuk menjadikannya sebagai bentuk kegiatan yang menarik. Oke, berikutnya. Ya. Pemulihan pengalaman belajar. Beberapa prinsip yang dapat dijadikan pertimbangan dalam memilih pengalaman belajar. Pertama, ya, untuk tujuan atau kompetensi tertentu yang harus dicapai siswa harus memiliki pengalaman yang memberikan keleluasaan memproaktifkan tingkah laku yang dimaksud dalam tujuan. Prinsip kedua, di mana pengalaman belajar harus memberikan kepuasan terhadap siswa dalam melaksanakan bentuk tingkah laku yang dimaksud dalam tujuan. Selanjutnya, prinsip keempat, yaitu reaksi yang dikehendaki dalam pengalaman belajar ada pada tingkat yang memungkinkan adanya keterlibatan siswa. Prinsip yang keempat, yaitu banyaknya pengalaman belajar yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan yang sama. Prinsip kelima, pengalaman belajar yang sama akan memunculkan berbagai hasil atau outcome. Prinsip-prinsip yang merancang pengalaman belajar. 1. Prinsip mengaktifkan siswa. Belajar yang merupakan proses aktif yang merespon setiap stimulus pembelajaran selalu mencakup unsur-unsur yang bersifat fisik dan psikis meliputi mata, telinga, hidung, alat peraba, kaki, pikiran, mental, dan emosional yang harus diaktifkan dalam kegiatan pembelajaran. Teori kognitif dari Gartner dan Berlin berkenaan dengan prinsip aktivitas mengungkapkan bahwa belajar menunjukkan kondisi jiwa yang aktif. Berpijak dari teori ini, maka banyak sumber belajar di mana siswa melakukan sejumlah aktivitas belajar seperti mencari, mengolah informasi, menganalisis, mengidentifikasi, memecahkan masalah, menyimpulkan, dan melakukan transformasi ke dalam kehidupan lain yang lebih luas. 2. Prinsip kesesuaian. Prinsip kesesuaian ini mempengaruhi seorang siswa dalam menyenangi suatu pelajaran oleh dan menuntut hubungan siswa dengan guru untuk dapat lebih saling menghargai dan menghormati. Guru diharapkan berusaha menerapkan metode pembelajaran yang benar-benar sesuai dengan kemampuan siswanya, membuat siswa senang dan bersemangat, dan merasa mudah dalam mempelajari suatu mata pelajaran.
Ketiga, prinsip memberikan kepuasan. Dalam prinsip ini, pembelajaran yang dirancang akan menjadi suatu kegiatan yang dapat memfasilitasi minat dan kebutuhan siswa. Thorndike dalam Law of Effect bahwa suatu ikatan stimulus dan respons sebagai hasil belajar akan terus berlanjut apabila individu yang belajar memperoleh dampak yang menyenangkan. Prinsip yang keempat yaitu prinsip pengalaman belajar yang sama menimbulkan hasil yang berbeda. Prinsip ini menekankan bagaimana guru dapat memberikan pengalaman yang sama untuk setiap murid sehingga ada perbedaan hasil belajar di antara siswanya sesuai dengan kecepatan, kesungguhan, dan keunggulannya masing-masing. Prinsip yang kelima yaitu prinsip variasi pengalaman belajar, di mana prinsip ini dilakukan dengan cara menyediakan pengalaman yang berbeda untuk setiap kegiatan pembelajaran. Apabila berpatokan pada kerucut pengalaman dari Edgar Dave, ada 11 pengalaman yang dapat divariasikan, yaitu pertama, pengalaman langsung, selanjutnya pengalaman melalui benda tiruan, pengalaman melihat dramatisasi, pengalaman melalui demonstrasi, pengalaman melalui karya wisata, pengalaman melalui pameran, pengalaman melalui televisi, pengalaman melalui gambar hidup, pengalaman melalui rekaman, radio, dan gambar diam, dan pengalaman melalui gambar visual, serta pengalaman melalui lambang verbal. Terima kasih, Mr. Yanwar. Silakan. Ya, terima kasih, Miss Tio. Saya lanjutkan ya. Oke, berikutnya adalah kegiatan belajar 2, metode mengajar dan prosedur pembelajaran. Yang pertama, metode mengajar. Metode mengajar yang pertama adalah metode ceramah, yaitu metode atau cara mengajar dengan penyajian materi yang dilakukan melalui penuturan dan penjelasan secara lisan oleh guru kepada siswa. Dalam hal ini, guru sebagai sumber utama informasi. Berikutnya adalah prinsip penggunaan. 1. Topik atau materi yang diajarkan adalah materi baru. 2. Siswa diperkirakan akan mendapat kesulitan untuk mencari dan mempelajari materi tersebut. 3. Jumlah siswa relatif cukup banyak. 4. Fasilitas ruangan dan buku-buku bacaan terbatas. Prosedur pelaksanaan. Yang pertama adalah tahap persiapan atau apersepsi. Jadi yang pertama adalah dalam metode ini, guru mengawali kegiatan belajar mengajar dengan apersepsi untuk menggali pengalaman belajar siswa dan menghubungkannya dengan materi yang akan dipelajari, serta mengungkapkan tujuan pembelajaran dan mengemukakan garis besar materi yang akan disajikan. Yang kedua adalah tahap penyajian atau presentasi, ya. Adalah tahapan di mana guru menyajikan bahan atau materi sajiannya kepada siswa secara lisan maupun dengan menggunakan alat bantu, bukan media, untuk memperjelas dan lebih mengefektifkan sajiannya. Siswa mendengarkan dan memperhatikan sajian guru dengan cermat. Berikutnya adalah tahap komparasi atau asosiasi. Guru dan siswa menghubungkan atau membandingkan bahan atau materi pelajaran melalui contoh konkret atau rekaan yang dapat memperjelas materi yang disajikan guru. Yang keempat, tahap generalisasi atau kesimpulan. Guru dan siswa mencoba menyimpulkan materi pelajaran yang disajikan atau dikomparasikan agar siswa memiliki pengalaman dan pemahaman yang relatif sama dengan materi pelajaran yang telah disajikan. Ketiga, tahap evaluasi dan pemberian balikan atau feedback. Guru melaksanakan terhadap proses belajar mengajar yang telah dilakukannya melalui tes lisan, tes tertulis, atau penugasan yang digunakan sebagai balikan atau feedback, atau masukan untuk kegiatan belajar mengajar berikutnya. Oke, berikutnya adalah kelemahan metode ceramah. 1. Retensi atau penyerapan bahan atau materi pelajaran kurang sehingga pemahaman siswa terhadap sajian pelajaran kurang. 2. Kurang memberikan kesempatan yang luas kepada siswa untuk mengembangkan dan mengeluarkan pendapat. 3. Penggunaan kata-kata asing membuat materi sajian susah untuk dimengerti anak. 4. Kurang cocok untuk siswa yang taraf perkembangan kognitifnya masih rendah dengan kata lain akan menimbulkan verbalisme.
Metode berikutnya adalah metode tanya jawab. Adalah suatu metode dengan cara penyajian bahan pelajaran melalui berbagai bentuk pertanyaan yang dijawab oleh siswa di mana terjadi komunikasi langsung antara guru dan siswa yang berlangsung dua arah atau two-way traffic. Tetapi bisa juga terjadi hubungan timbal balik antara siswa dan siswa. Prinsip penggunaan. Nomor 1, pembelajaran meningkatkan pada pengulangan dan atau bermaksud mengetahui pemahaman siswa terhadap materi yang disajikan. 2, jumlah siswa relatif sedikit, jadi bisa terkontrol dengan baik, erat kaitannya dengan pemerataan pertanyaan. Yang ketiga adalah bertujuan untuk memotivasi belajar dan merangsang siswa berpikir. Ya. Akan lebih baik jika kita ajukan pertanyaan yang merangsang mereka untuk berpendapat atau merangsang mereka untuk berpikir. Yang keempat, memberikan kesempatan kepada siswa untuk menanyakan berbagai permasalahan atau materi yang belum dipahami. Yang kelima, sebagai selingan dalam penggunaan metode ceramah. So, dalam hal ini kita bisa kombinasikan antara metode ceramah dan metode diskusi ini ya. Berikutnya adalah metode diskusi. A. Pengertian adalah suatu metode atau cara penyajian bahan pelajaran melalui wahana tukar pendapat berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang telah diperoleh siswa sebelumnya guna memecahkan suatu persoalan atau permasalahan. Metode diskusi ini dapat dilakukan melalui diskusi kelompok kecil dan kelompok besar. Prinsip penggunaan. Ya, untuk metode diskusi, karena memang topik yang digali akan lebih dalam, jadi nomor 1 harus waktu yang tersedia harus cukup lama, sehingga tidak berhenti tengah jalan. Karena bermaksud untuk membahas suatu topik atau masalah secara mendalam. Yang ketiga adalah bermaksud untuk menumbuhkan keberanian mengemukakan pendapat, ya, melatih sikap toleran, ya, jadi ketika ada pendapat yang berbeda, siswa diharapkan dapat memahami, dapat menerima bahwa orang lain pun punya pendapat yang berbeda. Memupuk sikap partisipatif, jadi keterlibatan anak dalam hal ini sangat diperlukan, ya, serta melatih kemampuan berpikir tentunya, dan juga mengaplikasikan pengetahuan dan pengalaman. Oke, untuk jenis-jenis diskusi ada beberapa. Yang pertama diskusi kelas, ya. Biasanya kegiatan ini dimulai dengan pemaparan masalah yang disampaikan oleh guru. Lalu guru akan meminta pendapat atau tanggapan yang tentu saja teknisnya akan diatur oleh guru sehingga tidak ada pendapat yang disangkal atau pendapat yang atau anak mengungkapkan pendapat lebih lama dari anak yang lainnya. Dan juga akan ditunjuk pemimpin diskusi ya yang dibantu oleh notulen ya yang akan mencatat semua hasil diskusi tersebut. Nanti notulen tersebut ya hasil paparan notulen akan dijadikan kesimpulan ya yang isinya merupakan tanggapan yang diberikan oleh siswa selama diskusi itu berjalan. Yang kedua, diskusi panel. Diskusi ini ditujukan untuk membahas suatu permasalahan ditinjau dari segala sudut pandang yang meluas di mana pembicaraan hanya dilakukan oleh mereka yang tunjuk pemimpin diskusi. Jadi nanti guru akan menunjuk pemimpin diskusi sendiri akan menunjuk orang-orang yang akan dirasa tepat untuk membahas mengenai topik yang akan diangkat. Sedangkan siswa yang lain yang tidak terlibat dalam diskusi panel akan berperan sebagai pendengar, pencatat, dan penilai jalannya diskusi. Yang ketiga adalah diskusi kelompok kecil atau buzz group. Jadi diskusi kelompok kecil ini adalah perpaduan dari diskusi kelas dan diskusi panel. Diskusi dimulai dengan pemaparan masalah kepada kelompok-kelompok kecil yang dilakukan dengan pembahasan masalah. Hasil pembahasan masalah akan dibicarakan dalam diskusi panel yang anggotanya terdiri dari wakil-wakil setiap kelompok. Jadi pada awal kegiatannya guru akan memecah kelas menjadi beberapa kelompok, disajikan materi yang sama, topik yang sama, setiap kelompok tentu saja mempunyai pendapat yang berbeda. Nanti setiap perwakilan dari kelompok akan dibuat lagi menjadi suatu perkumpulan atau diskusi panel yang masing-masing wakil kelompok tadi akan memaparkan hasil dari diskusi kelompok kecil mereka. Yang keempat adalah metode resitasi. Ya, metode resitasi adalah metode atau cara memberikan kesempatan kepada siswa untuk melaksanakan tugas
Jadi tugas berdasarkan petunjuk yang dipersiapkan guru sehingga siswa mengalami kegiatan belajar secara nyata yang dapat dikerjakan di rumah, perpustakaan, laboratorium, museum sesuai dengan tugas dan petunjuknya. Dalam metode ini ada 2 fase, yaitu fase belajar di mana siswa mengerjakan tugas, dan fase restasi. Yang tugas dan fase restasi di mana siswa mempertanggungjawabkan, bisa juga mempresentasikan pelaksanaan tugasnya atau hasil yang didapat. Berikutnya adalah prinsip penggunaan. Untuk nomor 1, pengajaran dimaksudkan untuk memperkaya pengetahuan dan keterampilan siswa melalui belajar mandiri dan kelompok. Jadi penugasan itu bisa dilakukan secara kelompok atau mandiri, ya. Bermaksud memupuk rasa kemandirian dan tanggung jawab. Ada deadline di situ, ada rubrik atau hal-hal yang mereka harus penuhi untuk mendapatkan nilai bagus, sehingga mereka dalam mengerjakan tugas lebih tertata dan juga lebih bertanggung jawab. Yang ketiga, mendaya gunakan berbagai sumber belajar. Jadi sumber belajar tidak hanya mereka dapatkan di kelas, ketika mereka di luar, mereka bisa tanya orang tua mereka bisa cari di internet atau browsing, atau mereka bisa ke perpustakaan, museum, dan sebagainya. Yang keempat, tugas yang dibebankan kepada siswa harus sesuai dengan kemampuan siswa serta dana dan waktu. Jadi untuk guru tersebut juga ketika memberikan tugas tidak harus sesuai dengan kondisi keuangan dan waktu, ya. Harus diperhatikan seperti itu pula, ya. Oke, berikutnya adalah kriteria pemilihan metode mengajar. Yang pertama adalah faktor tujuan, yaitu metode yang dirancang dikaitkan dengan tujuan atau perubahan tingkah laku pembelajaran yang ingin dicapai. Menurut Bloom, tingkah laku yang harus dimiliki siswa dapat dikelompokkan menjadi 3 domain, yaitu pengetahuan, sikap, psikomotorik, dan keterampilan. Oke, yang terakhir adalah faktor materi isi. Jadi tidak hanya tujuan, ada materi juga yang harus kita pikirkan ketika kita ingin memilih metode pengajaran. Yang pertama adalah apakah materi sudah mengajarkan fakta, apakah sudah mengajarkan konsep, mengajarkan prinsip, mengajarkan pemecahan masalah, mengajarkan keterampilan motorik, atau mengajarkan sikap. Yang ketiga, faktor siswa, ya. Setiap siswa berbeda-beda, setiap kelas berbeda-beda. Jadi kita pastikan bahwa mungkin metode ini untuk kelas A cocok, tapi untuk kelas B belum tentu cocok karena setiap kelas pasti mempunyai perbedaan. Yang keempat, faktor waktu, ya. Seperti contohnya metode diskusi tidak bisa dilakukan ketika kita hanya punya waktu yang sempit atau ketika kita kejar-kejar materi yang harus sampai kepada siswa, ya. Yang kelima adalah kemampuan guru, ya. Kalau kita dirasa mempunyai kemampuan untuk mengatur suatu jalannya metode diskusi, ya bisa kita lakukan. Tapi kalau memang kita belum mampu, ya kita bisa menggunakan alternatif diskusi lain seperti metode ceramah atau metode tanya jawab. Oke, terima kasih Bu Rusi dan terima kasih teman-teman. Demikian paparan dari kami kelompok terakhir mengenai modul 11 dan 12. Terima kasih, mohon maaf. Saya mewakili teman-teman sini, mohon maaf jika dalam pemaparan ada kesalahan atau ada penyampaian yang kurang tepat. Sekali terima kasih. Selamat siang semuanya.